menyampaikan Bang Togu ini komplain ini atau kritik ini kepada mereka? Oke. Tanggapan mereka? Diam aja, langsung balik badan. Oh, oke. Jadi gimana? Jadi kita capek kan, akhirnya kan capek. Ya udah kita kerjakan aja lah apa yang bisa kita kerjakan. Ya. Karena kadang-kadang pun orang pemerintah tidak terima dengan apa yang aku katakan. Oh ya. Kan begitu. Artinya apa? Aku kan bukan sekedar mengkritik. Aku kerjakan kok. Iya. Kecuali aku hanya mengkritik tidak mengerjakan. Itu baru omongnya besar kan begitu. Iya. Ini aku kerjakan Kak. Barangkali udah saatnya Bang Togu masuk ke politik untuk running jadi wali kota, enggak? No. Karena dengan cara seperti itu kan bisa mengeksekusi kebijakan maupun ide-ide gitu ya. Kalau dimasuk ke dalam pemerintahan atau menjadi wali kota misalnya. Dulu ada keinginan waktu itu tahun lalu Kak, untuk di Tapanuli Utara gitu. Tapi setelah itu memikirkan gitu loh. Akhirnya apa? Ya kan kayak Ahok juga nantinya kan udah kerjanya bener tapi nggak disukain. Ngapain? Buang-buang waktu. Mendingan aku kerjakan aja sekarang. Karena kenapa? Karena akan banyak orang yang kebakaran jenggotnya kalau aku di pemerintahan itu. Aku sikatin semua Kak. Siap nggak itu? Jangan-jangan ASN itu pun kupecatin yang nggak beres itu kan begitu. Siap nggak mereka? Akhirnya apa? Lawannya sendiri ke ASN aku nanti. Kan seperti itu gitu. Jangan aku anak ASN, mamaku ASN. Aku pun makan dari ASN. Aku bisa sekolah pun karena dari gaji ASN. Tapi zaman udah berubah loh. Ketika pemerintahan kita presiden sekarang siapapun presidennya kan harus didukung. Iya, betul. Ketika Pak Jokowi bilang revolusi mental, yang apa? Yang ada di daerah itu revolusi mental. Iya, artinya kan perlu juga pemimpin muda yang revolusioner, yang visioner, yang juga punya bisa melakukan itu gitu loh, yang berani gitu loh ya Bang ya untuk merevolusi mental tadi itu, nggak jadi revolusi mental. Kan diperlukan pemimpin yang berani nih sekarang. Iya betul, karena kan begini, kita baru saja melewati pilkada. Iya kan? Itu kan di politik uang ya Kak. Ada yang sampai 100 miliar, ada yang 30 miliar, ada 60 miliar gitu loh. Nah kalau sudah kayak gitu, ya mau jadi apa gitu loh. Aku nggak punya duit, aku tidak mau pula nyogok orang. Ya ngapain, nggak terpilih kan? Oke. Iya kan, karena mental dari masyarakat gini, kadang-kadang pun masyarakat kita kan seperti ini Kak. Mereka ingin perubahan. Tapi mereka juga menerima serangan pajar. Kan omong kosong. Repot ya. Iya, kita teriak-teriak berubah, pemimpinnya harus berubah, bla bla bla. Tapi begitu serangan pajar 50.000 diambil. Iya betul. Repot. Jadi kita nggak akan bisa maju Kak kalau kayak gini. Demokrasinya nggak akan bisa maju. Makanya kadang-kadang aku berpikir kayak gini ya sebenarnya. Udahlah kembalikan aja ke DPRD itu pemilihan ke DPR. Artinya apa? Yang berantem kan cuma 30 orang, 50 orang kan? Dibandingkan ini satu keluarga pun berantem. Kok gitu? Karena beda pilihan. Betul. Iya ya. Kita belum siap berdemokrasi. Karena itu apa ya? Kalau orang ya recok kan gitu. Iya. Tapi kan Bang Togu nggak pesimis dong, perubahan akan tetap terjadi ya. Cuma makan waktu ya barangkali ya. Ya, perubahan akan terjadi ketika kita memang benar-benar kita membuka pikiran kita gitu. Kita maju, ayo kita sama-sama maju. Mari kita bersama-sama bergandengan tangan. Kan begitu loh. Sekarang kan begini, kalau ada yang salah dari gerakan Togu Simorangkir Inisiatif jangan diikuti. Tapi kalau ada yang benar, mari dikembangkan, ayo kita bersinergi. Kan begitu. Tidak semua juga apa yang dilakukan oleh Togu Simorangkir itu benar. Karena terkadang kita berbuat baik pun belum tentu benar bagi sebagian orang. Malah dicurigai. Ketika kita memulai ini, dibilang saya mau jadi wali kota Siantar kemarin. Yang bagi-bagi makanan. Kan masih seperti itu pola pikirnya. Pernah mau pilkada tiba-tiba baik katanya. Masih pola pikir di masyarakat tuh masih seperti itu. Jadi repot gitu. Jadi kalau aku sekarang Kak, prinsipku,
Iya. Kukerjakan apa yang bisa kukerjakan. Ikut, ayo, nggak ada masalah sama aku. Kukerjakan semampuku. Iya, iya. Ya bisa kubagi 5 bungkus nasi, 5 bungkus nasi kubagi gitu loh. Oke. Nggak harus aku bisa, nggak harus aku bisa membagi 100 nasi kan begitu. Iya, iya. Seperti itu, Kak. Iya. Nah, kalau cita-cita Bang Togu sendiri untuk membangun Siantar apa nih, Bang? Selain tentu aktivitas yang sudah ada ya, memberi dampak positif, memberi dampak sosial kepada yang membutuhkan gitu. Saat ini mimpiku ya Rumah Langit sudah ini, mimpi tahun depan itu membuka toko tokonya petani. Oke. Jadi bagaimana kita saat ini sudah berjalan itu Tomato Farm Mart. Itu bagaimana kita membeli hasil-hasil pertanian dari petani itu dengan harga yang cukup lebih tinggi dari tengkulak. Oke. Itu dapat dukungan dari Bank Indonesia Pematang Siantar. Oke. Itu pertanian untuk jenis apa, Bang? Kopi? Semua jenis pertanian saat ini ya ada sayur mayur, ada cabai, semualah apapun itu. Jadi nanti sistemnya Bang Togu ya akan membeli ke petani, dikumpulkan gitu ya, untuk kemudian didistribusikan dijual ke pasar-pasar gitu ya. Ke konsumen. Iya, jadi kita sudah buang 2-3 orang tengkulak. Oke. Berarti potong jalur ya, jalurnya dipotong yang tengkulak ini. Iya, potong jalur supaya apa? Harga beli dari petani lebih tinggi. Iya, betul. Apakah ini dengan bantuan? Ini aku sudah begini, Kak. Aku sudah menjalani ini. Aku bangun tiap pagi 3:30 pagi. Aku jualan sayur. Aku berangkat dari rumah jam 5 pagi. Aku mulai jualan sayur dari 6:30 pagi sampai jam 10. Dan itu mimpi itu didukung oleh Bank Indonesia gitu. Bagaimana saat itu dari petani yang aku beli itu ada kelebihan sekitar 15.000 rupiah setiap hari belanjaku. Artinya 1 bulan 450.000 kan, Kak? Udah ngebul itu dapurnya petani. Iya. Tapi apa ya? Musuhku sekarang tambah lagi, Kak. Hatersku tambah tengkulak. Udah pasti dia periuknya diambil, periuk makannya diambil. Sebenarnya apa? Karena ya bukannya kita benci sama gini loh. Bantu saling menguntungkan, kenapa sih gitu loh. Iya. Masa sih harga produk petani yang nungguin, misalnya kita bicara tentang kangkung 21 hari gitu ya. Iya. Dirawat di ini, tiba-tiba dibelinya hanya 1.000 rupiah. Padahal di pasaran 6.000, 7.000 gitu. Iya. Aku beli 3.000. Iya kan? Iya. Ku jual berapa? 6.000. Oke. Artinya tetap lebih murah dari pasaran, tapi dari petani udah naik 2.000. Iya. Apalagi dengan internet sekarang, iya, dengan media sosial kan bisa jualan online juga ya, Bang ya. Artinya kan petani itu bisa mengakses pasar lewat media sosial ya, platform. Ya, tapi kan tidak semua petani memiliki akses seperti itu, Kak. Iya. Kemampuan mereka juga, keterbatasan mereka juga tidak punya smartphone. Ya kadang-kadang kan mereka juga gaptek seperti aku, kan gitu. Ya, target kita memang saat ini dengan Bank Indonesia, ada nanti Bank Indonesia Pematang Siantar, kita punya aplikasi. Iya. Kita punya aplikasi bagaimana ya harga-harga dari petani ini ya langsung bisa diakses dengan mudah oleh konsumen gitu. Jadi itu mimpiku yang selanjutnya, bagaimana membantu petani, karena memang aku petani. Aku kan tadi aku bilang kan bos lebay, beras organik, sapi, lele, bebek, ayam, itu yang aku pelihara, itu yang aku rawat. Aku jualan beras organik, aku jualan beras merah organik. Aku pelihara ayam, aku pelihara bebek, aku pelihara lele. Iya. Jadi ya aku tahu rasanya. Misalnya aku beternak lele gitu kan, dibeli leleku setelah aku pelihara 3 bulan, 4 bulan dibeli 11.000, 12.000 sekilo. Sementara di pasaran 24.000. Kan jahat, Kak. Iya, sakit ya perasaan. Sakit loh, petani itu sakit gitu. Iya, mereka yang capek. Harusnya, dan ini juga harusnya pemerintah pun hadir di situ harusnya. Bagaimana bisa mengontrol harga? Bagaimana bisa membuat harga yang standar? Iya.
Sepakat. Jadi tidak tekan-tekan tengkulak-tengkulak itu kan begitu. Ya, kalau tadi ceritanya Bang Togu bangun pagi ke petani ngambil hasil tani mereka, kemudian dijual sendiri begitu Bang, atau ditaruh kemudian dipasarkan, dipasarkannya bagaimana ya? Jadi sorenya diantar ke rumah Kak. Sore diantar ke rumah, pagi udah ke bawah, itu kita pakai gerobak sayur. Ada di kedai kopi Sutomo di Siantar, kita mangkal di situ dari jam 6:30 sampai jam 10:30 lah paling lama. Oke. Jadi ya seperti tadi ya aku jualan sayur, habis itu jualan air minum, terus aku tidur istirahat lah sebentar, setengah jam. Ya, karena aku ingat ada Zoom kita ini, ya udah besok seperti itu. Hari Minggu aku off. Oke. Wow, menarik banget. Jadi lebih hidup, rasanya banyak pekerjaan yang nggak henti-henti di sini ya Bang ya. Nampaknya lebih repot di sini, banyak yang dikerjakan begitu. Ya intinya kan kayak gini Kak, bagaimana hidupku bisa berdampak buat orang lain. Saat ini ada dengan saudara-saudara yang orang dengan gangguan jiwa, dan kemudian nantinya ya mulai tahun depan akan kita gas untuk petani gitu loh. Karena memang saya sendiri petani. Saya bagaimana saya sudah merasakan bagaimana produk saya sampai keluar dana yang besar, keluar keringat, kadang-kadang keluar air mata, terus dihargainya sangat sangat kecil. Itu akan kulawan. Tunggu akunya. Sudah pas itu Bang, sudah cocok itu. Karena petani sendiri kan selama ini tidak ada yang membela ya, artinya tidak ada yang mendukung suara hati mereka begitu ya. Jadi memang harus ada orang-orang yang seperti Bang Togu ini. Kalau petaninya sendiri gimana tanggapannya? Tentu mereka senang ya. Ya puji Tuhan memang saat ini kan Kak baru hanya dengan keterbatasan modalku, ya kan baru 3-4 petani Kak yang kita tampung produknya. Mudah-mudahan ke depannya kan bisa lebih banyak lagi, karena mulai bulan depan kan rencananya kok bikin toko pertanian, pamart gitu lah, toko petani lah. Jadi kau petani A kau pasok nih sawi, kau petani B kau pasok ini sudutmu ya tomat, ini sudutmu ya cabai, ini sudut gitu. Jadi orang mereka yang mengantar sendiri gitu. Jadi itu seperti tokonya mereka juga gitu. Ya aku tetap akan ada profitnya di situ ya kan nyewa tempat, mengurusinya ya, fair dong harus. Jadi harus fair trade. Iya betul. Itu rencananya di Siantar, di kota Siantar Bang, farm marketnya itu. Di Siantar Kak. Jadi itu sebenarnya mimpiku 10 tahun yang lalu sejak pulang dari Kalimantan. Gitu. Oke. Mimpi 10 tahun. Jadi aku seorang pemimpi gitu. Aku seorang pemimpi. Oke deh. Ada yang ingin disampaikan Bang selain kritik pedas ke pemerintah? Sebenarnya bukan kritik pedas ya Kak, karena sebenarnya ya mereka tahu sebenarnya itu harus dikerjakan, tapi tidak dikerjakan gitu. Jadi ya, ayolah. Itu persoalan mental ya Bang ya. Kelihatannya itu persoalan mental, kan tidak ada yang tidak bisa dilakukan sebenarnya ya. Iya, jadi mentalnya ya saat ini bagaimana misalnya kita pilkada, ya kita tahulah bukan rahasia lagi begitu banyaknya uang yang beredar di pilkada kan begitu kan ya, kita mau dapat pemimpin seperti apa. Tapi intinya ya hiduplah ya selagi. Jadi kadang-kadang begini Kak, banyak orang yang bilang sama aku, pelayanan kok ya, ini bukan pelayanan, aku bilang sama aku ini bukan pelayanan, bagiku ini hanya menjalankan hobi. Karena kalau aku pelayan, aku akan minta uang minyaknya nanti. Aku akan hitung-hitungan kalau pelayanan. Tapi ketika ini hobi, kita tidak peduli gitu berapa banyak energi yang kita keluarkan ke situ, berapa banyak modal yang kita keluarkan ke situ. Karena itu kan hobi kita. Betul. Tapi kalau pelayanan, nanti mana uang minyakku jalan ke sana? Iya, betul. Gantilah kan gitu. Ini karena passion ya, berarti passionnya Bang Togu ada di sini ya. Ya aku sudah melakukan ini 25 tahun Kak. Iya. Aku di civil society, gerakan kemanusiaan, gerakan sosial ini sudah 25 tahun. Jadi bukan anak kemarin sore. Betul. Dan itu sudah teruji. Artinya kalau itu bukan passion, barangkali sudah
berhenti jauh sebelum ini ya. Artinya sudah kelelahan. Karena kan banyak hal yang dikorbankan kalau mau berjuang ke civil society ya. Betul. Jadi ya sebenarnya ya ketika ya kadang-kadang kalau ada relawan datang ya udahlah seleksi alam lah. Oh mau banyak ngomong ya udah buktikan aja lah. Akhirnya kenapa? Mental-mental sendiri gitu. Tidak mudah menjadi titik seperti dan selalu banyak orang yang bilang gitu kan. Aku ingin aku ingin seperti Bang Togu kata. Yeah. Jangan ingin seperti aku. Jadilah dirimu sendiri. Karena gini Kak. Tuhan memakai kita bukan karena kita sempurna. Tuhan memakai kita karena Tuhan tahu, Togu kok cocoknya di gerakan sosial. Rini kok cocoknya di dunia jurnalis. Hasudungan kok cocoknya juga cuap-cuap di sana. Kan begitu. Jalutup kok sukanya cocoknya di tukang parkir. Kan ada passionnya orang masing-masing gitu loh. Kenapa sih kita ingin? Aku nggak setuju ada orang mau ingin seperti aku. Harus melebihi aku gitu loh. Tapi jadi diri sendiri. Karena juga aku pendosa. Tapi itu udah memotivasi beberapa anak-anak sekolah yang di Samosir sana kan Bang, waktu acara masih bergiat di literasi ya, menginspirasi ya, paling tidak menginspirasi anak-anak itu untuk menjadi lebih baik dan bersekolah lebih tinggi begitu ya. Ya kalau menurut aku sih ya ketika kita bisa jadi gini Kak, orang Batak itu kan punya filosofi Hamoraon, Hagabeon, Hasangapon. Itu kan gitu kan, Hamoran itu kekayaan, Sangap itu kita punya status sosial yang luar biasa, Gabe itu kita menjadi orang yang jadi lagi. Nah, aku tetap memegang Hamoran, Hagabeon, Sangapon, tapi dengan terminologi yang berbeda. Hamoran di aku adalah banyak teman. Iya kan? Jadi cekukan. Hasangapon di aku, hidup kita berdampak buat orang lain. Agabian di aku ya itu apa? Ya kita jadi inspirasi buat banyak orang. Jadi tetap memegang itu, tapi terminologinya yang berbeda. Sekarang kan bagaimana kita hidup kita harus berdampak buat orang lain. Jadi aku bikin quote Kak yang tahun 2017. Berbuat baiklah bukan karena ingin masuk surga, tapi karena Tuhan sudah baik sama kita. Artinya, seringkali kita manusia yang hidup saat ini, kita ingin berbuat baik, kenapa? Kita selalu memikirkan surga. Kenapa nggak kita pikirkan ketika kau hidup, kau berguna nggak buat orang lain? Kalau aku bilang, aku nanti masuk surga, enggak, aku nggak mau masuk surga, aku mau neraka. Kenapa? Karena di surga nggak ada tua, di neraka banyak. Ya udah aku di neraka aja. Tapi selama aku hidup, aku ingin hidupku berdampak buat orang lain. Kenapa sih kita memikirkan setelah kita mati? Kenapa kita tidak fokus kepada ketika kita masih hidup, kita berguna buat orang lain? Kenapa selalu mikirnya setelah mati? Loh, kalau mati, kok mana tahu mau ngapain? Iya. Itu yang saya mau bilang tadi Bang Togu ini kan against the mainstream orang Batak ya, yang memegang 3 filosofi itu. Ukurannya kan beda. Ternyata penerjemahannya, interpretasinya tentang 3 hal tadi kan berbeda ya kan. Dan itu nggak banyak di kalangan orang Batak yang saya kenal ya. Kecuali suami saya. Kecuali Hasudungan mungkin sama. Iya. Itulah Kak. Jadi ya kita fokus ketika kita hidup lah. Kok fokus mau nanti kok mati mau gimana? Aduh, kalau mati aja. Kok mikirin surga gitu lah. Enggak lah. Tapi kalau udah mikirkan tetangga aku kalau udah makan kan gitu. Iya. Masih seperti itu gitu. Jadi tantangan kita sebenarnya berat. Tantangan kita untuk menjadi hidup yang begini Kak. Karena berbuat baik pun belum tentu benar bagi kebanyakan orang. Iya. Karena selalu dipikirkan, lu mau jadi apa? Motivasimu apa bikin ini? Kan gitu. Gitu. Jadi ya selagi kau hidup, ya bergunalah buat orang lain. Udah gitu aja lah. Mikirin dong mati.
Iya, mudah-mudahan Kalau Bang bisa sama Togu. Tuhan, aku di neraka aja Tuhan, karena di neraka ada tua pasti. Iya, mudah-mudahan stamina-nya tidak turun ini terus ya jalan Bang Togu ya, karena kan apa yang dilakukan Bang Togu Amin. kecil, tapi itu berdampak luar biasa ya kan. Selain juga kepada orang-orang yang Amin. ditolong, juga ke lingkungan yang lain gitu ya, bisa mencontoh ternyata bantu orang nggak juga kehabisan harta kita ya kan, bantu orang juga ternyata kita nggak terlalu kehilangan macam-macam yang lain gitu ya kan Bang. Iya, jadi ya dalam berbuat ya, ya apa ya? Jangan heaven oriented gitu loh. Iya. Jangan orientasinya surga, tapi happiness oriented. Hmm. Jadi ya tujuannya apa? Kegembiraan aja. Jadi ya bergembira, mari kita bergembira gitu loh. Bener. Yakin nih nggak mau merunning jadi wali kota Medan, Siantar, Bang? Kelak. Aduh, kalau kalau boleh aku jadi presiden aja, Kak. Tanggung kali jadi wali kota. Iya, terlalu kecil ya, Siantar ya. Terlalu kecil lah. Wali kota itu terlalu kecil untuk seorang Tugu Simorangkir. Sorry to say. Iya. I have a quality for that. Iya. more than the mayor. Iya. Aku Betul. bisa. Tapi kan Betul. bukan ke situ tujuannya. Tujuannya ya kita gini aja, jadi orang biasa aja lah. Iya. Artinya Tapi beberapa hari yang lalu, aku bikin di media sosialku. Aku bikin status seperti ini. Ketika Bapak Jokowi meminta bantuanku untuk mengurusi negara ini, menurut kalian cocoknya apa? Dan 90% mengatakan aku jadi mensos. Terus aku bilang, mumpung ada jabatannya, mumpung ada posisi lagi kosong tuh Bang. Menteri sosialnya tapi kan. biasanya ada menteri ad interimnya itu. Oh ya. Oh, oke. Mudah-mudahan aja ada nasibnya ya Bang. Jadi Menteri Sosial udah cocok itu. Alah, kita jadi petani aja, Kak. Bagaimana kita membantu petani, kehidupannya bisa lebih apa ya, lebih baik lah, anak-anak petani bisa mendapatkan hak-hak pendidikan yang sampai mereka inginkan. Kan lebih kayak gitu aja, Kak. Dan nampaknya Bang Togu masih banyak dibutuhkan di sini, Bang, di Siantar ini, karena nggak banyak orang seperti Bang Togu ini ya di sini. Oh, aku banyak hatersnya loh, Kak. Oh ya? Iya, kenapa? Karena seperti tadi aku ngomong apa adanya. Iya, iya. Gitu. Jadi kalau kata orang Batak si tuluk matani horbo, straight to the point. Nggak bisa gini-gini belok-belok, nggak bisa. Aku nggak suka sama kau, nggak suka gitu. Jadi hitam-hitam, putih-putih, nggak ada abu-abu. Iya. Ini hitam dan putih. Iya, kalau orang Batak bilang nangerian. Ya Bang. Gitu lah, Kak. Bang Togu, terima kasih banyak nih waktunya. Salam juga dari Bang Has. Ya, ada di bawah. Sama-sama, Kak. Terima kasih. Iya, baik. Saya akhiri dulu Bang ya. Nanti kita sambung lagi. Kita pasti ketemu kalau kita ke Siantar. Mampir pasti ya. Thank you, Kak. Mau lihat. Terima kasih. Maaf ya kalau aku agak-agak apa adanya. Enggak, saya suka. Oke. Sukses terus ya, Bang. Sampai ketemu. Saya akhiri ya. Oke, terima kasih, ya, Kak. Mau lihat ya, Horas. Oke, Horas. Tuhan berkati. Ya.